Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Talk. Perbincangan tentang masalah-masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini edisi yang istimewa karena kita bersama dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Apa kabar Pak Lutfi? Baik Pak Bayhaqi, sehat? Sehat Pak. Amin, sehat. Ini Pak Ahmad Lutfi kesibukannya luar biasa, tapi masih bisa menyempatkan diri bincang-bincang dengan Jawa Pos TV. Tentu saja menjelang pilkada secara serentak yang akan dilaksanakan November nanti, Pak Lutfi, kesibukan Kapolda ini banyak sekali. Nggak sempat tidur, Pak? Ya tidur dong. Tugas harus istirahat, dan makanannya tugas itu adalah istirahat. Yaitu istirahat ya, semoga terus sehat, Pak. Amin, amin. Okay. Nah, tentu pilkada secara serentak tahun ini berbeda dengan pilkada-pilkada yang lalu, bahkan berbeda pula dengan pilpres, pileg, dan seterusnya, karena semua daerah nanti, setiap kabupaten, provinsi juga menyelenggarakan pilkada. Nah, tentu Polda nanti sebagai tumpuan keamanannya itu telah menyiapkan banyak hal. Nah, kesiapan Polda Jawa Tengah sendiri seperti apa, Komandan? Terima kasih Pak Hagi dan pemirsa Jateng TV. Ya, Pos, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pesta demokrasi ini merupakan suatu rangkaian daripada memilih pimpinan, perwakilan pimpinan di wilayah kita, yang dalam bahasa kepolisian disebut operasi mantap praja. Jadi kalau pilkada itu operasi mantap praja, kalau pilpres itu mantap brata. Khusus untuk pilkada ini adalah operasi mantap praja, itu operasi mandiri kewilayahan. Mandiri kewilayahan itu dilakukan oleh jajaran Polda sampai ke tingkat kecil di wilayah kita. Kalau di Jawa Tengah berarti jajaran Polda Jawa Tengah. Kesiapan kita bahwa yang pertama kita akan menyiapkan sarana prasarana, cek, recheck, final check kesiapan kita, peralatan yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, dari mulai anggota melakukan sispam kota. Jadi melakukan sispam kota itu di masing-masing kota, para Kapolres itu membuat SOP penanganan apabila terjadi adanya suatu kontingensi. Sispam aku, ikatan regu, peleton di batas kota, di kota mana, seluruh Kapolres melakukan. Gunanya untuk apa? Apabila terjadi adanya fluktuatif di daerah tertentu, maka masing-masing kota itu sudah mempunyai SOP untuk tidak menyebar daerah lain. Kemudian yang kedua, kita melatihkan sispam mako. Jadi mako-mako para kontestan, mako-mako kita itu sudah di SOP-kan. Mako Bawaslu, mako KPU, mako Polsek, Polres, semua yang tempat mako-mako terkait dengan pelaksanaan pemilu, dilakukan pengamanan, siapa berdiri di mana, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Sehingga pada saat gelaran, anggota sudah terplotting di seluruh mako-mako yang akan nanti dilakukan kontestasi pemilu. Kemudian yang keempat, yang ketiga, kita melakukan sispam walpri. Jadi karena jumlahnya banyak, dari mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, berarti berapa? 35 kabupaten serentak. Polda Jawa Tengah telah melatihkan anggota kita yang nanti akan menempel kepada personil yang berkontestasi, sehingga mereka akan dijamin keamanannya untuk kita terkait dengan kegiatan ini. Mungkin yang perlu saya tekankan kaitannya dengan ini, yang harapan kita kepada masyarakat, bahwa pilkada itu lebih condong kepada kearifan lokal di masing-masing wilayah, sehingga ini perlu trigger sendiri, masyarakat harus terdidik. Jadi tidak hanya anggota Polri yang sudah terbiasa melakukan pemilu, masyarakat kita sudah terbiasa dengan pemilu, sehingga saya yakin
Jawa Tengah akan aman. Ya, selama ini alhamdulillah di bawah Pak Lutfi, Jawa Tengah ayem tentrem Pak, nggak ada gejolak apapun. Nah nanti dalam pilkada secara serentak itu, kalau dulu terjadi apa-apa di daerah, misalnya Polda ini kan bisa membackup ke sana ke sini dengan mengerahkan misalnya Polres tetangga. Nanti kan tidak bisa. Karena semua Polres punya gawe sendiri-sendiri di lokal masing-masing. Nah, apa strategi yang digunakan nanti? Memang gini, jadi strategi yang kita lakukan, pemilu itu kan diciptakan untuk situasi masyarakat terbelah. Kowe milih sopo, pilihanku sopo. Ya. Jadi tanpa diminta, anggota kita, orang masyarakat kita itu terjadi polarisasi. Ya. Polarisasi untuk tidak terjadi menjadi nyata atau kerusuhan. Sehingga kita anggota Polri khususnya Jawa Tengah, jumlah penduduk Jawa Tengah itu adalah hampir 37 juta. Jumlah polisi Jawa Tengah itu 36.000. Artinya satu polisi banding 1.800, jauh sekali. Jauh sekali. Idealnya kan satu polisi 400 penduduk, ini satu polisi ngawasi 800. 4 kali lipat. 4 kali lipat, sehingga rasa aman, jaminan keamanan itu tidak dibebankan kepada TNI, Polri, stakeholder yang lain. Masyarakat harus kita didik untuk menjadi polisi dirinya sendiri. Sehingga Polda Jawa Tengah membuat satgas-satgas, diantaranya adalah mendinginkan masyarakat yang lagi berkontestasi dengan membuat satgas cooling system. Cooling system itu kalau motor itu ada radiatornya, benar, kasih radiator cooling untuk cooling down. Yang satu satgas manajemen sosial. Manajemen sosial itu para Kapolres akan menghubungi beberapa tokoh, baik tokoh formal, tokoh informal, akademisi, untuk melakukan statement bahwa pemilu damai, untuk memberikan penyejukan kepada masyarakat untuk tidak berkonflik. Jadi yang menghimbau untuk tidak berkonflik, menghimbau masyarakat cukup tenang tidak hanya Polri, tetapi tokoh-tokoh bisa rektor, kemudian bisa alim ulama, bisa tokoh ormas untuk memberikan statement kepada masyarakat, upaya preemptif pencegahan masyarakat tidak terjadi panas. Boleh berbeda pilihan tetapi dingin. Kemudian yang kedua, manajemen kemitraan. Kemitraan itu di bawah kendali Dirbimas, dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Contoh bakti sosial, bakti kesehatan, sehingga masyarakat kita jadi lupa bahwa dia sedang berkontestasi. Kemudian yang keempat, yang paling pokok adalah satgas manajemen media, termasuk dari beberapa media yang sudah kita rangkul. Salah satu penyebab polarisasi masyarakat adalah media. Kita melakukan patroli cyber di bawah kendali Dirkrimsus, melakukan cyber, patroli, trading topik terkait pilkada yang membuat masyarakat panas di mana. Kita petakan, kemudian kita himbau. Contoh di tempat kita ada namanya virtual police. Virtual police itu apabila di dunia maya ditapi masyarakat terkait hoax, public complaint, dia akan ingatkan bahwa Pak, jenengan melanggar IT, Pak, jenengan untuk tidak melakukan konten ini, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Sehingga di bawah kendali Satgas Manajemen Media ini, bersama-sama media dijadikan sarana untuk mendidik masyarakat untuk tidak berkonflik, menjadi pemilu yang sehat, menjadi pemilu yang menyejukkan masyarakat. Sehingga pesta demokrasi adalah pesta kemenangan bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa Indonesia, khususnya wilayah Jawa Tengah yang terbaik untuk masyarakat. Itu waktunya sudah tinggal sedikit, Komandan. Itu semua tadi strategi, kemudian program tadi sudah mantap untuk dijalankan? Sudah, karena ini hampir setiap pemilu anggota melakukan. Jadi 2014, 2019, dan yang sekarang anggota kita sudah terlatih semacam itu. Jadi sudah biasa. Dan termasuk masyarakat loh. Masyarakat itu sudah paham pemilu. Dari mulai pemilihan RT pemilu, pemilihan RW pemilu, pemilihan pilkades pemilu, kemudian pilkada pemilu, semuanya pemilu. Masyarakat sudah biasa. Apalagi Jawa Tengah kan ada namanya Tepo Sliro Gotong Royong. Saya yakin pasti aman lah. Mudah-mudahan aman. Aman. Pemirsa, menarik sekali perbincangan dengan Kapolda Jawa Tengah ini, Pak Irjen Ahmad Lutfi.
Tapi kita jeda sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, mengenai pemilu Pilkada 2024 secara serentak. Pak Lutfi, nanti tentu saja peran sentral itu akan di bawah, itu akan semakin menarik. Ada sinergitas 3 pilar, yaitu Babin Kamtipmas, Babinsa, dan para lurah kepala desa. Selama ini pengkondisiannya sudah seperti apa? Jadi gini, memang saya sudah recek dan final cek ke seluruh kelurahan. Dalam hal ini kita kumpulkan mereka. Babinsa, Babin Kamtipmas, dan lurah itu merupakan miniatur negara di desa. Ya. Jadi desa itu merupakan miniatur negara yang paling ujung untuk kita sentuh. Ya. Jadi adanya problem solving itu ada daerah terkecil, yaitu Babinsa, Babin Kamtipmas, dan lurah. Termasuk pembangunan, termasuk permasalahan itu adalah dari desa. Sehingga kemarin kami lakukan pengecekan untuk melakukan kesiapan bahwa Babinsa merupakan unsur keamanan, Babin Kamtipmas unsur ketertiban, lurah sebagai simbol pembangunan. Maka 3 pilar ini harus satu kesatuan untuk bisa melakukan penetrasi terkait dengan wilayahnya masing-masing. Kalau seluruh 3 pilar di seluruh Jawa Tengah, jumlah kelurahan kita itu hampir 8.200. Ya. Kan banyak sekali. Betul. Jumlah kecamatan kita berapa? Ya. Jumlah kabupaten kota. Kalau dari mulai terkecil ujungnya desa itu bisa mengendalikan wilayahnya terkait dengan keamanan, Ya. maka seluruh desa aman, maka seluruh kecamatan aman, maka seluruh kabupaten aman, provinsi aman. Jadi deteksi dini terkait dengan potensi gangguan keamanan paling kecil itu kita sentuh dulu. Sehingga di situ kita temukan namanya lapor cepat, temu cepat, yaitu Babinsa, Babin Kamtipmas. Kalau para lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas bisa mengendalikan keamanan wilayahnya, saya yakin tidak ada potensi masyarakat yang konflik komunal horizontal yang akan kita temukan, karena dia sudah bisa mengendalikan wilayahnya. Termasuk tidak hanya pembangunan. Jadi salah satu syarat pembangunan itu adalah jaminan keamanan. Ya. Kalau dia sudah bisa menjamin keamanan dari desa, semuanya aman. Nah, ini yang kita galakkan, sehingga permasalahan-permasalahan terkait dengan problem solving wilayah bisa diselesaikan tingkat bawah. Contoh misalnya, tidak serta-merta di Polres itu masyarakat dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana. Cukup diselesaikan di tataran bawah, yaitu adanya restorasi justice. Ini ada beberapa daerah kayak Sragen, kemudian daerah mana kita koordinasi dengan lintas sektoral dengan kejaksaan untuk membuat rumah-rumah RJ. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalah dengan tokohnya, kemudian ada Babinsa, ada Babinka, ada lurah, ada tokoh. Apabila ada permasalahan, diskusikan dia di rumah itu, diselesaikan. Kecuali tindak pidana yang berat sifatnya. Bisa, sehingga tidak berkonflik terlalu lama. Karena prinsip jajaran Polda Jawa Tengah tidak bangga menghukum masyarakat kita. Mereka kita upayakan untuk kita didik untuk tidak melanggar hukum. Diselesaikan di tempat yang paling kecil. Yaitu desa. Karena siapapun balik ning desa. Kamu mau pegawai negeri, mau apa, konsentrasi paling desa adalah di desa.
Ya. Nggak ada ceritanya orang, oh saya itu orang apa yang masih mulai di desa gue. Iya, iya. Demikian. Ya, Komandan, Iya. itu potensi-potensi itu kan pasti ada potensi gangguan Kamtipmas. Iya. Nah, sekarang ini tentu saja Polda beserta seluruh jajarannya sudah memetakan potensi-potensi yang seperti itu. Kira-kira bisa dijelaskan barangkali potensi yang mungkin terjadi dan apa yang harus dilakukan. Jadi gelaran pilkada ini sebenarnya bukan hajatnya Polri ya. Ya. Itu ada namanya penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Kemudian ada pengawas pemilu, ada Bawaslu. Lah kita TNI Polri itu sebagai fungsi keamanan. Ya. Tetapi fungsi keamanan harus tahu terkait dengan tahapan pemilu itu sendiri. Ya. Potensi gangguan tetap ada. Contoh misalkan kalau indeks kerawanan itu Bawaslu membuat, tapi Polri juga punya indeks juga tentang Ya. kerawanan. Contoh, kita nanti akan petakan beberapa Polres di TPS. Dari 22.000 anggota Polri itu nanti akan tersebar di 117.000 TPS. Ya. Tetapi untuk itu yang Pilpres ya. Ya. Kalau yang sekarang dari KPU belum untuk menentukan terkait TPS, tetapi tetap polanya akan sama. Jadi cara bertindaknya sama. Ada yang TPS rawan, kurang rawan, dan aman. Ya. Kalau rawan itu biasanya di situ pernah terjadi konflik. Kemudian di situ ada rumahnya para paslon yang berkontestan. Ya. Terus di situ antara head to head itu rawan. Terus di situ antara organisasi tertentu, parpol tertentu seimbang. Nah, itu para Kapolres akan menganalisa, oh di situ pasti harus TPS rawan. Kalau rawan berarti apa? Satu TPS, satu anggota polisi. No. Nah, gitu. Kalau kurang rawan, nanti 3 TPS, Satu anggota polisi. Kalau TPS aman ya itu tadi cukup satu apa jenis dari beberapa TPS cukup satu anggota polisi cukup. Nah ini adalah kualifikasi untuk menentukan kerangka kerawanan di wilayah pada saat terjadi kontestasi politik. Demikian. Pemetaannya ada nggak misalnya wilayah yang perlu dikasih misalnya satu TPS 2 polisi misalnya? Ada. Ada. Tempat VIP misalnya ada wakil presiden, ada TPS-nya presiden. Ya. Itu kan harus ada penanganan khusus ya. Artinya khusus dengan pola-pola cara bertindak yang khusus pula. Bukan khusus artinya TPS menurut kerawanan Kamtipmas perlu ada ditambah polisi. Nah, Gitu. ya, ya. Tadi Komandan menjelaskan tentang strategi cooling system. Oke. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut, Komandan, sampai sekarang ini sudah kayak apa? Sekarang sudah berjalan di bawah Direktorat Intelijen kita sudah membuat daftar-daftar atau kerangka-kerangka para tokoh nanti yang dihubungi untuk kita jadikan cooling system, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh akademisi, untuk kita lakukan wawancara atau membuat statement pemilu damai. Ya. Terus tokoh-tokoh tersebut akan dipandang masyarakat kita yang nanti apa yang disampaikan akan dituruti, dan ini akan efektif sekali. Contoh misalkan wilayah Pekalongan, tokoh siapa yang bisa membuat pemilu damai, suruh bikin statement. Tokoh akademis siapa yang kira-kira di kalangan kampus yang membuat pemilu damai, kita mintain pendapat dan suruh statement. Sehingga kalau masyarakat selama tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat semuanya menyampaikan terkait pemilu damai, ini sebagai kepanjangan tanganan kita untuk upaya preemptif, preventif pencegahan pemilu untuk tidak terjadi rusuh. Demikian. Ini semuanya sudah berjalan ya, tinggal pelaksanaannya saja. Tinggal main, Bu. Tinggal main. Jadi kira-kira pemilu nanti tidak ada gejolak apapun ya, Komandan ya? Nggak ada. Jadi begini, persatuan dan kesatuan itu adalah modal utama bagi kita. Jadi apapun pilihannya, perbedaan itu suatu rahmat yang harus disyukuri. Ya. Gitu. Jadi siapapun pilihannya adalah yang terbaik, dan siapapun akan disetujui oleh masyarakat kita. Jadi tugas polisi luar biasa berat kalau begitu. Ini mulai sekarang sudah bukan hanya mendekati kepolisiannya yang di bawah, wilayahnya yang di bawah, tapi tokoh-tokoh masyarakatnya, termasuk tokoh-tokoh yang mungkin berpotensi membuat menyejukkan masyarakat. ya.
Pemirsa, menarik sekali perbincangan dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi ini. Materi yang disampaikan sangat konseptual, strategis, dan teknis, sudah lengkap dari atas sampai ke bawah. Perbincangan masih akan berlanjut, tapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi Hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi mengenai Pilkada Serentak 2024. Pak Lutfi, menarik sekali ini. Saya melihat kemana-mana itu gambarnya Pak Lutfi bertebaran. Di sudut-sudut kota, bahkan sampai ke desa-desa gede-gede. Pak Lutfi disebut-sebut sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Apa komentar Pak Lutfi? Jadi, itu kan potensi masyarakat ya, itu Ya. masyarakat. Kalau selama saya masih dinas ya belum ke arah ke sana. Tapi prinsip kalau memang balihonya banyak ya gampang saja. Saya itu kan Kapolda Dudo, bilang aja nyari jodoh itu tempelin di sana. belum, saya masih dinas. Tapi masyarakat ini terus menggelurakan karena ingin Jawa Tengah ini aman, dan Pak Lutfi ini sudah terbukti ketika menjadi Kapolda Jawa Tengah ini membina Kamtipmasnya juga baik, kewilayahannya juga baik. Masyarakat terus menyuarakan agar Pak Lutfi itu bisa menjadi calon gubernur. Ya. Kalau masyarakat mendesak bagaimana? Ya biar masyarakat menilai Pak, karena begini loh, prinsip untuk menjadi pemimpin itu tidak gampang. Ya. Artinya seorang pemimpin itu adalah pribadi yang dikorbankan, dan itu nggak gampang, dan itu tantangan. Ya. Jadi tantangan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dikorbankan untuk masyarakat itu tidak segampang itu. Makanya biarlah nanti waktu yang menjawab Pak. Ya, biar waktu yang menjawab. Ini kan pengabdian lanjutan. Biar masyarakat yang menjawab. Iya. Karena masih dinas Pak. Dengar-dengar Pak Lutfi ini para pucuk pimpinan partai politik ini kan sudah pada mendekat ke Pak Lutfi karena pengusungan atau pencalonan itu kan harus melalui partai politik. Betul nggak ini Pak? Bapak ini yang mendengar saya belum. ya. Menarik sekali ya menurut Pak Lutfi. Ini kan calon-calon sudah pada bermunculan banyak sekali, bahkan tingkat kabupaten, tingkat gubernur itu banyak sekali. Banyaknya calon-calon ini akan berpotensi baik atau berpotensi tidak baik, Pak Bagus Lutfi? ya, bagus artinya masyarakat kita bisa mengeksplor para pimpinannya. Karena di situ ada namanya kearifan lokal yang sangat didukung oleh masyarakat kita. Ya. Daerah Brebes, kearifan lokalnya apa, calonnya siapa. Ya. Kemudian daerah Boyolali, calonnya siapa, masyarakat tipologinya apa. Ya. Kemudian daerah atas misalnya Banyumas, calonnya siapa, yang dukung siapa. Dari beberapa potensi-potensi wilayah saya yakin dan percaya masyarakat sudah dewasa. Ya. Sosoknya itu kayak apa dan akan melakukan apa. Sehingga semuanya penilaian akan diberikan kepada masyarakat sepenuhnya. Sehingga saatnya nanti
siapapun pilihannya akan bisa mengangkat dalam rangka pembangunan kabupaten kota maupun provinsi. Kita serahkan masyarakat. Ya. Jadi semakin banyak calon yang muncul justru akan semakin menguntungkan bagi masyarakat. Bagus, okay, bagus. Karena masyarakat Justru akan kalau calonnya sedikit, head to head itu tambah panas. ya Tapi kalau banyak lebih bagus. lebih bagus. Biar masyarakat lebih bebas mengekspresikan demokrasinya hak pilih. Ya. Okay? Dan Pak Kapolda sudah keliling kemana-mana, gambar sudah bertebaran di mana-mana. Menurut Pak Kapolda, figur-figur yang muncul itu seperti apa? Memang sudah menunjukkan karakter kepemimpinan di Jawa Tengah? Ya, kalau saya nilai semuanya bagus dan semuanya mewakili dan semuanya berpotensi untuk memimpin di wilayah kita. Ya. Menurut penilaian saya. Okay? Ya. Yang terakhir Pak Kapolda, kepada masyarakat barangkali Pak Kapolda ingin berpesan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 ini. Baik, untuk rekan-rekan pemirsa TV Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, saya menghimbau khususnya untuk wilayah Jawa Tengah, para masyarakat kita untuk melakukan pemilu damai dengan cara tidak boleh kita berkonflik dengan siapapun, bahwa hak pemilihan kita adalah hak individu daripada kita yang harus kita junjung tinggi. Siapapun yang nanti pilihan kita adalah putra putri terbaik bagi kita untuk bangsa Indonesia. Ingat bahwa di atasnya itu ada asas gotong royong dan persatuan yang harus kita jaga, sehingga daerah lain akan melihat bahwa di tempat kita itu ternyata adem ayem, toto tentrem kertorajo. Semoga. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi mengenai Pilkada serentak 2024. Semoga pelaksanaan Pilkada serentak ini nanti damai, aman, dan tentram, bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Dan tentu kami mendoakan Pak Kapolda dan seluruh jajarannya terus diberi kekuatan sehingga tetap bisa menjaga Kamtibmas di daerah ini. Saya Abe Haki, mohon pamit, sampai jumpa.